Ya informasi dan edukasi lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Selamat pagi sahabat Teknika, gimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Karena pagi ini saya, Haris Chandra, akan menemani kalian sebagai host dalam program Oasis, Olah Rasa dan Karsa Siswa-Siswi STEMSI. Hari ini Jumat 1 November 2024. Nah, sahabat Teknika, SMK Negeri 3 Singaraja baru saja melaksanakan kegiatan Grand Final pemilihan JGEG Bagus STEMSI tahun 2024. Dan sudah ada di sebelah saya, yaitu winner dari JGEG Bagus STEMSI tahun 2024, yaitu Bagus Saka dan juga JGEG Fani. Maka dari itu, yuk kita langsung tanya ke mereka. Halo JGEG dan Bagus STEMSI tahun 2024. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Astungkare baik. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, jadi kalian udah makan belum sebelumnya? Udah Siap, sudah. sudah. Siap sudah. Udah semua? Ya Bener udah. nih? Benar. Oke, jadi kita juga nggak boleh skip sarapan ya, karena sarapan itu penting. Oke, jadi kita di sini mau nanya-nanya nih ke kalian, dan juga sebelum kita bertanya-tanya, jadi mungkin beberapa dari sahabat Teknika belum tahu dan mungkin ada yang belum kenal sama kalian, karena kalian kan bisa dibilang nih fresh graduate lah. Jadi mungkin kalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, bisa dimulai dari JGEG-nya dulu deh. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Fani Claudia, saya dari 11 DPIB 1. Di sini saya sebagai winner JGEG STEMSI tahun 2024. Oke, itu dia tadi adalah JGEG STEMSI tahun 2024, yaitu JGEG Fani. Oke, kita beralih nih ke Bagusnya. Silakan Bagus, memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Made Sakadwi Antaputra Terma. Saya dari jurusan 10 TE dan saya di sini sebagai Bagus STEMSI tahun 2024. Oke, itu dia tadi adalah Bagus Saka dan juga JGEG Fani sebagai winner JGEG Bagus STEMSI tahun 2024. Oh ya, kita sini mau nanya nih sebelumnya. Kan kalian pasti sebelum masuk ke JGEG Bagus itu pasti kalian ada motivasi. Mungkin kalian memang dari awal itu pengen masuk atau ada bisikan-bisikan nih dari orang tua. Jadi mungkin bisa nggak kita tahu apa sih motivasi kamu untuk ikut di JGEG Bagus STEMSI? Mungkin dari Bagusnya dulu deh.
Baik, sebelumnya motivasi saya mengikuti JK Bagus TMC 2024 adalah sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu menjadi siswa yang berwawasan global serta siswa yang berkompeten dan berlandaskan Trita Karana. Di situ saya ingin menjadi siswa yang berkompeten di SMK Negeri 3 Singaraja dengan cara mengikuti JK Bagus TMC 2024. Wow, emang sangat-sangat cinta dengan sekolah ya. Motivasinya itu karena visi misi sekolah. Berlandaskan dengan visi misi sekolah. Oke, itu adalah motivasi dari Bagus TMC kita. Maka akan berlanjut ke JGX TMC kita. Silahkan. Om Swastiastu. Motivasi saya untuk mengikuti JG Bagus TMC 2024 karena ingin meningkatkan kualitas diri dan meneruskan prestasi-prestasi dari kakak-kakak saya. Oke, jadi mungkin dari kakak-kakaknya dia terinspirasi ya karena kakak-kakaknya pada berpengalaman dan berpotensi. Jadi Fani juga ingin menunjukkan ke kakak-kakaknya bahwa Fani juga mampu. Dan bener aja, Fani bisa menjadi JGX TMC tahun 2024. Oh ya, habis itu kita mau nanya nih. Kalian kan menjadi JGX Bagus TMC itu pasti banyak persiapannya. Apa aja sih persiapan kalian saat mengikuti seleksi itu? Mungkin dari JGX-nya dulu nih. Persiapan saya yaitu yang pertama adalah mental, keberanian, yang kedua adalah bakat, terus tuh saya akan meningkatkan public speaking saya dan pengalaman saya yaitu tahun lalu saya mengikuti JGX Bagus TMC 2023 namun di tahun lalu saya gagal. Karena keraguan saya dan kepanikan saya membuat saya tidak lolos. Oke, jadi itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran ya. Dan Astungkare Fani sekarang bisa menjadi winner. Itu adalah salah satu hal yang membuat kita berpikir bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Bener banget. Oke, jadi kita akan berlanjut ke bagusnya. Gimana nih? Baik, sebelumnya persiapan yang saya siapkan untuk mengikuti ajang JKX Bagus TMC 2024 ini sama dengan JKX Fani, yaitu saya menyiapkan mental dan keberanian yang kuat serta saya juga mengasah bakat saya yaitu menari dan juga saya meningkatkan lagi skill public speaking saya dan untuk menyiapkan mental dalam tampil di depan banyak orang. Oke, bener banget ya. Kita di JGX Bagus itu harus punya namanya skill public speaking. Karena kita kan bisa dibilang sebagai duta sekolah. Oh iya, dan juga sebagai dari banyaknya pengalaman nih. Ada nggak yang pengalaman yang bikin kamu merasa, wah ternyata JGX Bagus TMC itu seru ya. Kira-kira bisa nggak kalian menceritakan pengalaman kalian mulai dari awal sampai akhir pemilihan JGX Bagus TMC? Dari bagusnya dulu deh. Baik, pengalaman yang saya dapatkan itu sangat banyak ya. Tentunya kita juga di JGX Bagus TMC ini banyak mendapatkan teman-teman baru yang asik dan juga bisa diajak bekerja sama dengan baik. Di sana sebelumnya juga saya nggak kenal siapa itu orang-orangnya dari mungkin 10 besar dan 6 besar, tapi sekarang mungkin saya sudah akrab dengan mereka. Betul banget, karena bisa dibilang kan organisasi JGX Bagus TMC itu bisa dibilang keluarga kecil-kecilan lah, keluarga kedua. Jadi kita harus tahu satu sama lain dan harus akrab biar menjalin hubungan kekeluargaan. Oke, berlanjut ke JGX Fani. Pengalaman saya hampir sama seperti Bagus TMC, yaitu Saka, untuk mendapatkan banyak teman dan terinspirasi dari bakat-bakat mereka, yaitu ada yang bisa mekidong, nari, dan lain-lain. Oke, bener banget ya. Jadi JGX Bagus itu nggak cuma harus tradisional Bali, tapi kita juga ada namanya storytelling, pentas bakatnya, dan itu bermacam-macam. Jadi mungkin kalian yang tertarik untuk ikut di seleksi tahun berikutnya, yuk dari sekarang mungkin mulai boleh dipikirin ya, aku mau ngapain nih biar nanti bisa langsung menuju ke seleksinya. Dan selanjutnya, kalian kan sudah menjadi winner. Gimana sih perasaan kalian setelah menjadi winnernya? Apa mungkin ada perasaan senang atau mungkin juga sedih atau gimana? Bisa diceritakan dari JGX Fani dulu? Perasaan saya pastinya senang banget ya, karena tahun lalu saya gagal, tapi tahun sekarang saya bisa menunjukkan yang terbaik. Dan ada satu kata nih, kegagalan di awal bukan dari akhir segalanya. Bener banget. Jadi balik lagi ya, kayak kegagalan itu masih bisa menjadi pembelajaran. Bener banget. Dan itu adalah salah satu hal yang kita semua siswa-siswa itu harus tahu. Berikutnya dari Bagus. Baik, untuk perasaan saya itu tentunya sangat senang dan juga sangat bangga karena sudah menjadi Bagus TMC 2024.
Karena sebelumnya di jenjang SMP saya juga pernah mengikuti seleksi di JGX Bagus SMP 1 atau Spensa, dan di sana saya nggak lolos karena skill public speaking saya saat jenjang SMP itu kurang, dan di SMK saya bisa meningkatkannya dan juga terpilih menjadi Bagus TMC 2024. Ya bener, keren banget nih berarti dua-duanya. Berarti kalian tuh bisa belajar dari kegagalan, dan balik lagi kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Oh ternyata aku baru tahu ternyata kamu dari Bagus Pensa ya. Oh ya, jadi itu salah satu kebanggaan juga karena yang kayak kita bisa tahu, karena memang dari banyaknya orang itu kan pasti pas kegagalan tuh mungkin mereka merasa down atau gimana, tapi kalian tuh salah satu orang yang hebat karena bisa bangkit dari kegagalan dan akhirnya mencapai puncak lah bisa dibilang. Oke, jadi itu tadi adalah pengalaman dan juga perasaan kalian. Jadi kita akan nanya tentang reaksi orang terdekat kalian. Mungkin ada yang jadi segan sama kalian atau gimana. Gimana sih reaksi? Terutama mungkin dari orang tua. Mungkin pasti mereka merasa, ih bangga banget sama anak saya ternyata bisa menjadi winner. Bisa diceritakan dari Jegek dulu? Perasaan kedua orang tua saya, awalnya mereka nggak nyangka karena pas saya lulus 6 besar, dikiranya bercanda kan. Karena tahun lalu tuh saya gagal, tapi waktu saya lolos ke winner, mereka amat-amat bangga, lalu kayak langsung ngepost fotonya apa itu, langsung saya kayak terharu. Seneng banget, ya. iya benar. Karena balik lagi, kita tanpa orang tua, tanpa support itu kayak sebutir debu aja gitu loh. Kita harus perlu yang namanya support orang tua. Dan itulah salah satu fungsi dari keluarga, apalagi orang tua. Dan mungkin dari teman-teman Fanny ada respon nggak kira-kira? Ada, mereka semua mengucapkan selamat kalau pas ketemu Fanny, kayak halo Jagex TMC. Iya, pasti jail-jail semua nih temennya. Tiba-tiba disuruh nyapu juga XTMC-nya, jadi gimana bercanda, di foto terus nih. Bahkan kemarin aku sempat lihat Fanny katanya diminta tanda tangan ya sama gurunya gara-gara jadi di XTMC. Yes. Karena emang jail-jail banget nih orang-orang SMK 3. Tapi asik-asik semua. Iya bener, mereka tuh jail tapi asik. Bener gak sih? Betul Kita nggak ada sekali. yang bawa ke hati tapi lebih ke asik aja gitu. Fun aja. Iya benar, jadi kita akan berlanjut ke Bagus TMC. Untuk Perasaan? perasaan kedua orang tua dan keluarga itu tentu sangat bangga ya, karena mereka saat seleksi ini kan ada live streaming ya. Mereka nonton di YouTube-nya, itu mereka yang deg-degan gitu loh. Mereka ikut deg-degan saat aku menjawab pertanyaan lah, atau waktu pengumuman tiga besar lah, itu mereka ikut deg-degan. Dan juga untuk reaksi teman-teman saya ini sangat antusias ya dalam menonton pemilihan JGX Bagus TMC 2024 ini. Mereka teriak-teriak lah, nyebut-nyebut nama, itu sangat antusias. Dan terima kasih juga untuk dukungannya, maupun itu dari orang tua, teman, dan guru-guru. Bener banget, itu jadi teman kalian sama orang tua tuh support banget berarti ya. Itu salah Iya. satu. Dan juga pasti mereka berdoa banyak buat kalian, biar misalkan semoga anak saya jadi JGX Bagus TMC, jadi winner, ataupun dari teman-teman kalian. Karena tidak luput lagi dari support kedua orang tua kita. Bener nggak? Ya benar. Bener sekali. banget. Jadi kan kalian udah jadi winner nih, dan tadi juga Saka sempet ngomong soal pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang masih nyelekit nih di otak, atau misalkan kayak, ih harusnya waktu itu aku jawab ini nih, kenapa aku malah jawab itu, atau misalkan pertanyaan itu tuh bener-bener fatal banget buat kalian, atau ada pertanyaan yang memang kalian masih inget sampai sekarang. Dari Bagus dulu. Saat itu ada pertanyaan yang benar-benar melekat ya. Pertanyaan dari Bagus sebelumnya, yaitu Bagus Pase. Itu pertanyaannya itu tentang 3B, yaitu brain, beauty, dan behavior. Di saat menjawab itu saya belibet, tapi tetap bisa menjawab dengan tenang dan lancar. Wah bener banget, jadi profesional ya, harus tetap menjawab dengan cool. Jadi cool banget gitu nih. Oke, jadi emang seperti yang kita tahu bahwa JGX Bagus TMC yang terdahulu itu kan hadir pada kegiatan Grand Final. Dan mereka juga turut andil menjadi juri pada pemilihan JGX Bagus TMC tahun 2024 kemarin. Dan mereka tuh memberikan pertanyaan juga ya, seperti yang tadi Saka bilang. Dan pertanyaan tentang 3B. Bener banget, jadi itulah salah satu hal yang penting juga yang wajib dimiliki oleh JGX Bagus TMC untuk seluruhnya deh, untuk angkatan pertama sampai terakhir. Oke, berikutnya Fanny. Pertanyaan yang saya ingat dari Ibu Nilon SPD MPD, yaitu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Singaraja. Pertanyaannya itu gimana sih jika saya menjadi duta, gimana caranya untuk mengajak
siswa-siswi SMK Negeri 3 Singaraja untuk disiplin. Di sana yang terlintas di pikiran saya hanya visi dan misi SMK Negeri 3 Singaraja, yaitu visinya mewujudkan sekolah teknologi unggul dengan menamatkan siswa yang berkompeten dan wawasan global, serta dengan Trihita Karana. Oke, jadi karena dari pertanyaan Ibu Kepala Sekolah itu kan pertanyaan pamungkas ya saat kalian dipilih nih menjadi siapa sih yang akan menjadi JGX TMC, dan itu adalah salah satu pertanyaan yang juga bikin aku waktu pemilihan sebelumnya nih merasa agak tertekan dan jadinya belum sempat menjadi winner dan akhirnya menjadi runner up 2 aja. Tapi itu bener-bener memang fatal banget ya untuk pertanyaannya, jadi bikin deg-degan iya karena langsung dari Ibu Kepala Sekolah yang menyampaikan. Oh iya, aku juga mau nanya, kan waktu pemilihan itu kan pasti ada namanya pentas bakat. Aku penasaran nih, apa aja sih yang kalian tampilin waktu pentas bakat? Mungkin dari bagusnya dulu. Baik, untuk pentas bakat itu di pemilihan 6 besar jam juga 3 besar itu saya menampilkan pentas bakat menari ya. Jadi itu tarinya jauh, tapi pas di 3 besar itu saya kembangkan dengan memakai properti yang lebih lagi. Oke, jadi ternyata selain juga pernah ikut JGX Bagus Pensa, ternyata bisa nari juga. Wow, sangat bertalenta ini. Dan untuk Fanny? Untuk pentas bakat di 6 besar, saya menampilkan yaitu dance dari lagu JKT48. Lalu di 3 besar saya menampilkan tari kreasi yang gerakannya saya buat sendiri. Wow, kreatif banget nih. Jadi kira-kira bikinnya tuh berapa lama? H-1 dari jam 9 malam. Waduh, jadi sistem kebut semalam nih ceritanya. Wah, Betul. keren banget. Tapi walaupun kebut semalam, tapi kamu bisa menampilkan itu dengan maksimal dan akhirnya itu yang membawa kamu sebagai winner JGX TMC ya. Keren banget. Dan mungkin aku agak kepo nih. Jadi kan kalian pertama yang untuk bagus kan nari, dan untuk Fanny juga nari tapi ada dance-nya. Kira-kira dari kapan sih kalian suka nari, dan untuk Fanny kapan sih Fanny mulai dance? Mungkin dari Fanny dulu deh. Saya dari nari itu dari TK. Saya mengikuti lomba mewakilkan sekolahnya di gedung kesenian. Namun waktu saat SD saya lebih ke dancer sampai sekarang. Narinya emang cuma di dasar-dasar saja. Wih, keren banget, dari TK bisa nari. Ih, keren banget. Dan juga Fanny merupakan salah satu member dari SGR48 ya? Betul sekali. Wah, keren banget. Seorang member dari SGR48 yang merupakan JGX TMC tahun 2024. Sangat berprestasi ini. Oke, berikutnya dari Bagus. Untuk saya itu saya mengenal tari emang dari kecil ya. Dari TK sampai SD itu, SD saya sudah menari di komunitas saya itu nari garapan, dan untuk saya emang benar-benar fokus nari itu ada di saat jenjang SMP. Di SMP itu saya benar-benar menghafalkan tari, ada tari baris dan ada tari jauh juga. Itu saya benar-benar fokus dalam tari itu. Wow, dari kecil ikut komunitas nih. Iya. Ih, keren banget. Aku aja kalah loh. Aku aja nggak bisa nari. Jujur, aku nggak bisa nari sama sekali. Karena kalau misalkan aku nari itu badan aku bener-bener yang tipe kaku banget. Aku waktu lihat kalian nari itu kayak, gimana sih cara mereka nari? Kayak gerakannya tuh luas banget semua. Mungkin emang karena terlatih ya dari kecil. Oh iya, karena kalian kan udah menjadi bagian dari Semeton JGX Bagus TMC tahun 2024. Jadi mungkin aku bakal nanya nih, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh dari JGX Bagus TMC untuk sekolah ini? Dari Bagusnya dulu deh. Baik, pengaruhnya dari ajang JGX Bagus TMC untuk sekolah ini benar-benar berpengaruh ya, apalagi dalam bidang public speaking. Karena di public speaking ini gak hanya dipakai dalam kegiatan yang formal ataupun sehari-hari gitu loh. Kita juga bisa makainya di dunia industri tentunya. Karena di SMK ini kita fokusnya ke dunia industri. Skill public speaking tentunya sangat penting untuk kita. Oke, itu dia. Jadi sebenarnya aku juga pengen nanya nih sebenarnya tentang public speaking, tapi karena udah dijawab langsung, jadi kita skip aja. Jadi untuk Fanny, berikutnya. Izin menambahkan jawabannya Saka ya. Skill public speaking emang sangat penting. Contohnya seperti kemarin saat saya disuruh photoshoot menjadi model di GOR, itu fotografernya nggak bisa bicara. Maksudnya kayak dia tuh kaku dalam berpublic speaking. Itu salah satu public speaking untuk kita mendapatkan pelanggan
yang lebih baik dan tidak canggung gitu dengan customernya. Bener banget. Wah, ternyata jadi model juga nih. Wih, multi talenta banget juga ekstensi kita. Oke, jadi Fanny selain jadi model juga jadi SGR 48. Betul Selain itu juga sekali. jadi JG ekstensi. Iya. Wah, ternyata bebannya banyak ya yang ditanggung. Tapi pasti Fanny tetap jalanin dengan enjoy kan? Enjoy karena suka. Iya bener banget. Apapun hal yang kita suka dan kita jalani itu pasti enjoy aja bawaannya. Bener gak sih? Betul sekali. Sama Saka juga pasti merasa kayak gitu. Iya betul banget. Oke. Jadi aku bakal mungkin nanya sedikit mengenai masa depan. Apa sih rencana kalian sebagai JGek Bagus TMC yang sekaligus sebagai duta sekolah untuk memajukan SMK Negeri 3 Singaraja? Dari JGek dulu? Untuk saya mengajak siswa-siswi SMK Negeri 3 Singaraja untuk mengurangi yang istilahnya moboye ya. Karena moboye itu sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari kita. Dan menerapkan visi misi serta 5S dan 3B, yaitu brand, beauty, dan behavior. Oke, bener banget. Jadi itu sudah di-mention ya tadi 5B dan juga 5S dan juga 3B itu adalah hal yang penting yang wajib dimiliki. Oke, lanjut ke Bagus Saka. Baik, untuk saya untuk memajukan SMK Negeri 3 Singaraja ini ya salah satunya yang seperti dikatakan Jagek Fani itu menerapkan 5S, yaitu sopan, santun, salam, sapa, dan senyum. Baik, itu sangat penting karena ya kita juga perlu pendidikan karakter di kehidupan kita maupun di sekolah. Dan juga untuk 3B itu ada brain, beauty, dan behavior. Untuk brain itu kita perlu kecerdasan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Setelah itu ada beauty, yaitu menjaga penampilan saat berada di sekolah. Serta behavior, menjaga sikap dan perilaku di sekolah. Oke, jadi tadi kan kita udah banyak banget mention 3B. Menurut aku ada nih yang lebih penting dari 3B. Cuma aku bakal simpen buat diriku sendiri. Tapi aku ingin tanya pendapat kalian nih. Ada nggak yang lebih penting di antara ketiga itu? Kayak misalkan brain itu lebih penting daripada beauty, atau misalkan behavior yang lebih penting, atau mungkin misalkan ketiganya itu penting buat kita. Gimana sih pendapat kalian? Dari Bagus Saka dulu. Baik, menurut saya itu ketiga-tiganya penting karena pertama kecerdasan. Kita perlu kecerdasan untuk mengikuti pembelajaran yang telah diberikan oleh guru-guru di sekolah kita. Serta ada beauty. Beauty itu kita bagaimana menjaga penampilan saat berada dimanapun itu. Dan untuk behavior itu kita harus tetap selalu menjaga sikap dan perilaku maupun itu di rumah, di sekolah, dan di tempat lainnya. Oke, bener banget. Jadi ketiganya itu sangat penting ya. Jadi balik lagi ke apa yang aku bilang tadi. Dan juga berikutnya dari Fanny, bagaimana? 3B emang penting, tapi selain 3B kita juga harus menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sopa, dan santun. Selain kita menerapkan 3B dan 5S, kita juga harus meningkatkan karakter dan attitude kita. Percuma aja dong kita wajah cantik, ganteng, tapi attitude kita tidak ada. Bener banget, karena balik lagi kita berlandaskan dengan P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang sudah sering kita dapat. Bener nggak sih? Ya, Dan benar itulah sekali. salah satu hal yang penting, apalagi kita sebagai sekolah STEMC nih, yang dimana notabene tuh STEMC mungkin banyak orang yang menganggap bahwa STEMC itu orangnya, siswanya tuh seperti yang tadi dibilang meboye. Padahal balik lagi, itu yang meboye itu hanya beberapa persen dari STEMC. Mereka belum tahu gimana potensi dari STEMC yang sebenarnya. Bener bukan? Betul Ya, sekali. betul banget. Seperti ada JGek Bagus, itu sangat-sangat membantu SMK 3 Singaraja untuk mencapai citra yang lebih baik. Oke. Aku sedikit tertarik ya dengan tadi yang Fanny bilang. Jadi kan seperti yang kita tahu bahwa siswa SMK 3 Singaraja itu ada namanya banyak yang meboye kalau dalam bahasa Bali, atau mungkin istilah dalam bahasa Indonesianya itu acuh tak acuh. Jadi mungkin mereka itu sering acuh tak acuh terhadap peraturan, mungkin dari pakaian dan segala macam, rambut, apalagi rambut. Kita banyak banget lihat mereka rambutnya masih panjang, ataupun yang mungkin yang untuk yang putri masih pakai jedai dan segala macam. Jadi apa sih hal yang kalian lakukan agar mereka itu mau menuruti peraturan, biar nggak meboye lagi? Gimana nih, dari Jigek dulu apa Bagus dulu? Oke, dari Jigek dulu. Menurut saya kita harus ngasih tahu apa aja sanksi-sanksi yang mereka dapat jika mereka melanggar, dan poin-poin apa saja yang harus dikenakan.
Oke, jadi balik lagi kita tuh harus memperkenalkan. Oh iya, kita juga punya buku saku ya. Betul. Jadi itu salah satu peran penting dari buku saku. Kita bisa memperkenalkan buku saku yang ada untuk mereka dan juga kita harus menerapkan hal itu dari untuk semua siswa karena itulah hal yang penting. Oke, lanjut ke Bagus Saka. Baik, saya izin menambahkan dari jawaban Yegek Fani. Kita juga perlu menyadarkan bahwa jika kita mengikuti peraturan yang ada di sekolah, itu kita akan menciptakan lingkungan yang mungkin tenang, tidak ada permasalahan satu sama lain. Bener banget, dan itu adalah hal yang akan membuat sekolah itu jadi lebih nyaman. Dan juga kita kan sebagai sekolah anti perundungan dan itu adalah tugas dari kalian, bener bukan? Ya, Jadi betul banget. kita tuh harus tahu gimana tipe orang STM, tipe orang STEM itu kayak gimana dan juga tentu bantuan dari guru pembina juga. Oke, mungkin aku bakal nanya pertanyaan terakhir deh. Apa aja sih pesan kalian untuk siswa-siswi SMK Negeri 3 Singaraja? Dari mana dulu? Oke, dari Bagus dulu, silakan. Baik, pesan saya, jadilah siswa yang berkompeten dan tidak acuh tak acuh menjadi siswa karena kita akan terus berkembang suatu saat dan kita akan terus menemukan ilmu-ilmu baru. Bener banget karena kita balik lagi kayak belajar itu gak akan berhenti. Kita walaupun kita udah tua ataupun udah lansia, tapi belajar itu masih boleh untuk siapapun itu. Oke, itu dia dari Bagus. Dan selanjutnya dari Jigek. Untuk saya, pesan saya, mari tingkatkan prestasi dan ikuti semua organisasi di sekolah supaya menjadi karakter yang lebih baik. Oke, jadi oh ya aku mau nanya nih, mungkin sedikit out of topik ya. Kalian ikut organisasi berapa aja nih ikut organisasi? Mungkin dari Jigek dulu. Saya baru mengikuti MOK, Ambalan, dan sekarang JK Bagus TMC. Baru Mungkin mengikuti. nanti bakal pick R ya. Wow, iya wajib dong. Kalian kan sebagai JK Bagus TMC pasti wajib untuk ikut andil dalam PIK remaja. Oke, untuk itu Fani banyak banget berarti ikut organisasi ya. Bener. Apalagi nanti ada job modeling lagi, di SGR lagi. Berarti nggak capek nanti? Selagi senang, gak Oh iya, apa-apa. balik lagi ya kayak tadi. Selama kita enjoy, pasti bakal seneng. Betul. Oke, Kita lanjut. memilih waktu saja. Bener banget, harus pinter-pinter nih bagi waktu. Oke, dari Bagus, gimana? Baik, untuk organisasi di sekolah itu karena saya baru masuk ke SMK Negeri 3 Singaraja. Saya baru mengikuti satu organisasi yaitu ya ini JG Bagus TMC. Mungkin untuk tahun ke depan saya akan mengikuti MOK ya. Wow, jadi kamu rencana pengen ikut MOK berarti? Ya, rencananya saya pengen ikut MOK, tapi selain di sekolah saya juga di luar mengikuti organisasi sekarang itu disebutnya Yohane Buleleng. Wow, jadi kayak turuna-turuni buleleng gitu nih? Ya, turun-turun Buleleng dan juga saya ada di desa yaitu turuna-turuni Tangkas Koryagung. Wow, ternyata memang anaknya art banget. Nggak salah nih jadi Bagus TMC 2024. Oke, jadi mungkin itu salah satu pertanyaan yang out of topic, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi itu dia sahabat Teknika, jawaban dari Jegek dan Bagus TMC tahun 2024. Dan sayang banget nih, kita udah sampai di penghujung acara. Sampai berjumpa lagi pada penghujung program berikutnya di Radio Suara Teknika 107,7 FM. Saya Haris Chandra pamit undur diri. Selamat pagi.